Ada tips triknya nggak sih Om? Lebih spesifik misalnya kalau untuk polo tuh gimana supaya nggak ketinggalan? Karena kalau sekarang fashion kan fast fashion banget kan ya. Model tuh sering banget ganti dari warna, dari bentuk dan lain-lain. Tuh gimana sih buat seller itu bisa keep up sama kayak gitu? Yang pasti riset aktifnya kita langsung datang ke eksibisi atau nggak fashion week gitu. Jadi Femonrich itu perlengkapan bayi iya. Oh, enggak. Oh, kalau perlengkapan bayinya ada brand namanya Cimo Baby sih, sampai saat ini sih ada. Cuman kalau emang saya kesini datang dalam mengatasnamakan Femonrich saja kan. Oh. Gitu. Brand fashion wanita. Brand fashion wanita. Ya. Khususnya wanita yang emang oversize, ya, big size gitu. Jadi lebih ke oversize ya Om ya? Iya. Untuk pakaian sehari-hari kantor atau gimana Om? Daily activity pakaian sehari-hari gitu. Jadinya emang ya biar nggak ribet aja. Dia sebetulnya bisa dipakai sehari-hari tuh biar casual aja, basic. Jadi bisa kita kayak mau ke pesta sih kayaknya nggak batas ya, untuk anak sekolah aja sih. Berarti buat sekolah, ke mall, nongkrong gitu. Itu aja. Nah, saat ini penjualan terbesarnya di mana Om? Semua marketplace sih, yang kalau Shopee sama TikTok sih kalau emang sekarang tuh berlomba gitu. Cuman dua itu aja sih. Mungkin kalau emang 3 tahun ke belakang sih Lazada masih di urutan pertama. Kalau emang e-commerce Shopee sama TikTok sih sekarang. Shopee sama fashion wanita TikTok, ya? Ya, untuk kategori saya sih Om. Gimana caranya Fitpack dan Femonrich mengidentifikasi dan menerapkan tren terbaru dalam industri? Kalau Femonrich dari Om kayak gimana nih Om? Gimana mengidentifikasi tren dalam industri dan adaptasinya mungkin? Mengidentifikasinya standarnya sih kalau saya ada tim sih untuk R&D, jadinya risetnya bisa di sosial media yang emang kita tuh bikin akun sosial media yang emang khusus untuk nge-followin brand-brand serupa yang emang sama kita. Lalu kita mungkin nge-followin di situ ada influencer, lebih ke mengidentifikasi dan menerapkannya mungkin ya. Lalu mungkin kalau dari e-commerce-nya kita mungkin bisa short atau ngefilter dari Shopee, TikTok atau Zalora yang emang kategori saya fashion yang terkininya apa, karena emang sekarang itu kan fast fashion, jadinya kita emang harus selalu up to date gitu. Lalu mungkin dari keywordnya juga, kata kunci yang emang sering orang cari itu untuk kategori saya tuh fashion tuh apa aja sih yang mereka minati itu gitu. Cara saya mengidentifikasinya mungkin seperti itu sih. Kalau dari pas COVID atau pandemi dan sekarang ada perubahan nggak Om? Secara tren? Nah, ya pasti sih kalau mungkin trennya COVID tuh seller-seller ada yang sepi, mungkin kalau saya mungkin sama dengan Kak juga, karena emang COVID itu kan pada diem di rumah nih, melahirkan gitu ya. Jadi pada hamil gitu, jadi karena emang sekarang bayi itu lahirnya tiap detik kan ya, mau gimana pun juga, makanya banyak yang mempengaruhi COVID itu untuk toko saya gitu, produk saya. Oh, karena jualan yang barang baby juga ada. Baby juga, dan emang produk kita tuh semua pakaiannya ada busui friendly-nya, ada bukaan kanan kirinya untuk ibu menyusui itu. Oh, karena big size juga ya Om? Iya, big size. Jadi big size bisa buat di maternity juga pakaiannya? Iya, betul. Maternity. Oke, menarik. Gitu. Jadi trennya lebih ke follow dari konten-konten di sosial media. Ada tips triknya nggak sih Om? Lebih spesifik misalnya kalau untuk follow tuh gimana supaya nggak ketinggalan? Karena kalau sekarang fashion kan fast fashion banget kan ya. Model tuh sering banget ganti dari warna, dari bentuk dan lain-lain. Tuh gimana sih buat seller itu bisa keep up sama kayak gitu? Yang pasti riset aktifnya kita langsung datang ke eksibisi atau nggak fashion week gitu, yang emang pameran, yang emang kalau emang zaman dulu sih kayak brand-brand luxury itu ngeluarin launching produk tuh setahun sekali tuh emang harus datang ke Paris tuh. Biasanya kalau sekarang kan karena emang dunianya digital segala ada tuh, jadi emang kita harus melek banget aja dengan adaptasi dan teknologi juga harus ngikutin gitu. Secara warna juga dong berarti ya? Oh iya, kadang tiap tahun tuh warna-warna tuh emang beda-beda, nggak tahu emang siapa yang mainnya sih, kadang lilac, kadang sage green, kadang apapun itulah. Kalau tahun lalu kan rame soal hijau ya, warna hijau ya? Sage green ya, hijau, sage green. Sage ya? Ya. Makanan orang timur sage. Sagu Om, itu. Oh ya, sagu ya. Ya. Kalau tahun ini apa Om? Warnanya? Gimana? Kalau tahun ini warnanya apa Om? Ya karena emang tetap sih kita kiblatnya tetap ke Paris gitu, jadi emang dari sana itu dia lebih ke Burgundy, maroon, lebih ke sana sih. Oh, tahun ini Burgundy maroon karena emang lebih semangat mungkin ke sana. Untuk menghadapi globalisasi. Emang warna yang sekarang tuh Burgundy magenta gitu. Oh, main-main sana orang. Kayak Manchester.
Oh enggak, saya Liverpool. Oh, Liverpool ya. Sih, ya. Maaf, ada yang Manchester sini, maaf ya. Maaf yang kemarin gitu sini. Oh. Ya. Oke, gambarnya udah ada belum? Oh, belum ada ya. Nah, kalau gitu lanjut ya. Apa sih program unggulan dari Fremont Rich sendiri nih? Ada program-program unggulan nggak? Atau ada strategi unggulan nggak sih di tahun ini yang berbeda dari tahun yang lalu? Sebetulnya sih masih tetap sama sih, kita program untuk unggulannya lebih ke kita loyal customer, karena emang kita dapat data dari analisa produk yang best seller yang mana, jadinya program kita tuh kita selalu kasih reward untuk loyal customer kita, karena emang tingkat repeat ordernya kita tinggi, jadinya kita reward gift yang emang dia cuma bisa dapat itu aja gitu, kita nggak jual produk yang lain. Misalkan kita cara kasih rewardnya gimana? Hubungin mereka, karena kita dapat data dianya kan. Datanya bukannya udah nggak dapat, nggak kebuka? Ya kan bisa dicat langsung kak. Seller center bisa dicabut lah. Jadi ngechat langsung? Ya, lagi kan saya dapat nggak tahu mungkin ini privilege dari RM dan AM saya di TikTok dan Shopee, saya minta datanya ke dia aja. Itu bisa dibuka kan? Bisa dibuka ya? Bisa request gitu data itu. Ya apapun itu kan gimana caranya kita banyak orang dalamnya di sosial media, ya salah satu mungkin namanya ordernya. Di sosial media kita kan bisa announce ya, kita akan kasih sesuatu gift yang emang untuk loyal customer gitu. Programnya seperti mungkin kata orang programnya itu aja, cuman kita bikinin produk yang emang khusus buat dia. Nah, gimana caranya Om nandain kalau ini loyal? Dia mesti beli dalam range waktu periode berapa bulan? Maksudnya udah beli, tunggu sebulan lagi baru beli, udah termasuk loyal, atau harus 2 bulan, atau dalam range waktunya gimana sih buat nandainnya Om? Oh iya, biasanya kan kita saya selalu menyuruh orang saya yang emang dapat data analisa dari data konsumen itu, kita rekap gitu ya. Biasanya sih biasanya 4-6 produk berturut-turut dalam 1 bulan kita kasih. Cuman emang rewardnya beda-beda dengan orang yang beli 50 produk. Kadang mereka suka cerita yang emang nggak pernah dipaksa kan, yang juga real testimoni yang emang satu lemari itu isinya produk kita aja gitu. Gitu. Reseller kali Om itu? Masa iya nggak dijualin ya? Ya terlepas dia reseller atau dropshipper atau apapun itu, atau scrapper pun ya namanya, tapi kalau emang dia udah mengkoleksi produk kita dan yang repeat order terus, kita pasti kasih. Tapi mungkin salah satu kuncinya inovasi produk barunya harus terus ada ya, kalau nggak dia kan nggak beli lagi. Yang pasti yang multifungsi produknya juga dengan emang material bahannya juga gitu. Berarti 1 bulan keluarin berapa produk baru Om? Launch kalau emang saya suka nekenin ke tim R&D saya tuh, karena emang saya juga ditekan dari atas dari RM sama AM-nya selalu harus launching produk. Awalnya tuh kalau emang nggak ada tekanan tuh, apalagi Twin Dead kemarin tuh, biasanya tuh 2-4 produk itu udah cukup kan, karena emang kita mainnya main quantity gitu, karena emang harus itu tuh 6, sekarang tuh 12 tuh harus ada produk baru tuh dengan launching produk varian baru gitu, meskipun modelnya yang sama gitu. Berarti sekarang 12 ya per bulan? 12 harus itu. Seberapa pentingnya omnichannel dalam operasional hariannya dari Fremont Rich sih Om? Ya namanya juga omnichannel kan tools pembantu yang pasti sangat membantu sekali sih dalam hal tadi efektivitas ya. Kepakainya buat apalah, kurang lebih kayak gitu ya bahasanya. Yang pasti sih manajemen inventory inventory stock Selain untuk kepakaian itu, lagian kita kan sekarang kita boleh banyak toko ya. Misalkan kalau saya pribadi sih ada untuk Shopee ada 8 toko. Serius 8 Om? TikTok ada 4 toko, Lazada ada 6 toko. Fremont Rich semua 8? Iya, tapi kan namanya bukan Fremont Rich, yang Fremont Rich tetap 1 sih Om. Jadi kita kalau zaman dulu karena emang saya awalnya scraper ya Om ya. Jadi emang kita nggak harus login logout, buka browser sana sini, jadi pasti lebih ringkas lah, lebih efisien waktu itu, lebih yang tadinya untuk buka untuk ngeprint itu satu-satu, sekarang bisa dikelompokkan, jadi emang sekaligus ngeprintnya itu untuk label pengirimannya. Lagian untuk analisis data produknya juga kita sekaligus bisa lihat, analisa keuangan bisa dilihat juga. Ya banyak membantu sih, apalagi ada chatbot Desti chatnya juga di sana. Jadinya emang sangat membantu sih. Kalau dari 8 itu yang oke ada berapa toko Om? Harusnya sih semuanya oke sih Omnya, cuman ya kalau semuanya yang lebih oke ya karena emang napak tilasnya sudah ada, jejaknya sudah ada, tinggal diikutin aja toko-toko yang oke gitu. Ya sekarang itu kita tinggal bedain aja. Setiap hari ada penjualan lah gitu. Ya pasti ada sih. Ya, dari 8 toko itu. Best seller tuh kalau menurut saya best seller tuh satu produk keluar satu lah gitu ya.
Satu produk udah satu, mungkin ada 10 etalase satu. Udah termasuk bestseller, udah termasuk bagus kan. Gitu. Jadinya ya lebih jam bisa menghasilin 100 juta mungkin misalnya seperti itu Om. Siap. Contohnya seperti itu. Iya. Karena efisien waktunya seperti itu, jadi kita nggak butuh effort yang tinggi gitu. 100 juta omsetnya Om 1 jam. Ini contohnya Om. Oh, contohnya aja. Kalau kenyataan lebih gede biasanya. Enggak juga. Jadi karena emang ternak akun seperti itu sih, itu karena emang Desi karena emang karena ada omni channelnya itu kita bisa bikin produk ternak akun aja gitu. Shopee-nya mungkin bisa lebih untuk tahun ini. Jadi karena emang si pegawai yang biasa ngerjain yang kamu ngurusin Shopee 1 sampai 4 ya udah nggak ada kerjaan lagi, dia yang satu suruh live, yang satu suruh bikin akun lagi, terus aja tiap hari bikin akun biar perlu gitu aja. Ternak akun masih direkomend nggak sih Om sekarang? Ya selama kita pinter-pinter, jadi sebelum kita upload produk kan kita ganti rename aja nama filenya, judul produknya kita ganti, deskripsi produknya kita ganti, bila perlu harganya bedain. Masih worth ya berarti ya? Banget. Cuma kalau misalnya ada 8 nih Om, satu toko naik, itu bisa bikin toko-toko lain jadi sepi nggak? Atau dia gantian ramenya, atau bisa semuanya rame juga gitu? Awalnya sih gitu sih, emang mereka tuh bergantian, cuman ya kalau emang dari 6 bulan ke sini sih udah dari setelah ada 6 bulan yang emang kita optimasi juga sih Om, semuanya juga ya, pada akhirnya ya rata aja gitu. Rata aja. Padahal pakai IP address yang sama dan yang lain nggak masalah. Ya, cuman ada beberapa yang pakai VPN juga sih. Wih. Kita korek-korek lagi guys. Setelah pesan-pesan berikut. Oke ya.